Lihat ya. Sudah, Bu. Oke. Jadi kita sudah meninjau saklar itu sebagai atau transistor jika digunakan sebagai switching itu berarti dia harus dipasangkan secara ini base bias ya, base bias sehingga nanti dia akan bekerja di daerah saturasi dan cut off. Dimana kalau misalkan dia diberi tegangan ini atau dia diberi sinyal input di RB, maka transistornya akan on sehingga akan mengalir arus arus IC ya, arus IC saturasi dan hubungan antara C dan E ini menjadi short circuit berarti langsung ke ground sehingga V output itu akan sama dengan ground atau nol. Ini ya V outputnya. Sementara kalau sinyal inputnya itu nol, ya sinyal inputnya nol, maka transistornya akan off. Transistornya akan off, tidak akan ada arus IC mengalir di RC maupun di transistor, maka V output akan sama dengan VCC. Ya, V output akan sama dengan VCC-nya. VCC-nya 20 volt, ya ini akan 20 volt. Nah, ini digunakan base bias. Nah, sekarang kalau emitter bias. Nah, emitter bias itu maksudnya atau perbedaannya apa? Perbedaannya adalah bahwa ini udah saya jelaskan ya, emitter bias itu berarti di base tidak ada R-nya, tapi R-nya kita pasang dari titik E ke titik ground. Ya, sehingga kita bisa menentukan nilai I yang mengalir di E, bukan I yang mengalir di B. Nah, I yang mengalir di E bagaimana menentukannya? Menggunakan loop yang bawah ini, ya. Loop yang bawah ini dari sini min VBB, kemudian ditambah VBE, kemudian ditambah IE kali RE sama dengan 0, sehingga nanti IE-nya bisa kita cari VBB dikurangi VBE dibagi RE, itu IE. Nah, VE sendiri adalah IE kali RE, atau VE juga bisa dicari dengan mengurangkan VBB dengan VBE, itu VE. Jadi VE itu sama dengan VBB min VBE, sama dengan juga IE kali RE. Kalau sudah ketemu IE, kemudian kita masukkan persamaan ini ya, IE itu sama dengan IC. Kemudian kita terapkan loop yang besar ya, kita buat loop yang arahnya berlawanan arah jarum jam. IC-nya mengalir dari mana? Dari sini plus VCC ke RC. Kemudian dari dari E ke ground ini mengalir IE yang besarnya sama dengan IC. Sebenarnya sih tidak sama persis, besarnya adalah 0,995 atau 97 IC ya. Kemudian kita bisa mencari VCE-nya bisa kita cari dari VCC min IC kali R dalam kurung RC tambah RE, tapi kita bisa juga cari menggunakan VCE sama dengan VC min VE, di mana VC itu adalah VCC min IC RC. Jadi kalau VC itu hanya dari sini sampai sini, sampai titik C ini ya, titik C, di titik C atau titik ini, itu sama dengan VCC dikurangi IC kali RC. Nah, ini emitter bias. Nah, nanti kita juga bisa menentukan berapakah garis bebannya. Garis beban itu kita tentukan dulu I saturasi dan V cut off-nya. Sini sudah ada ya, I saturasi itu berarti VCC dibagi RC tambah RE. Kemudian V cut off sama dengan VCE. Kemudian kita nanti dari perhitungan
IE sama dengan IC, kita peroleh ini harga IC, kemudian kita peroleh VCE dari ini yang tadi, VCE itu yang VCC min IC dalam kurung RC kali RE. Saya sudah menjelaskan sampai sini. Nah, lalu buat apa rangkaian ini ya, rangkaian ini? Nah, rangkaian yang seperti ini, bisa kita gunakan sebagai driver IC ya. Nah, kita coba akan bandingkan kalau misalkan kita punya dua rangkaian, yaitu base bias dengan emitter bias ya. Kita gunakan untuk menghidupkan LED ya, LED light emitter diode ya. Dioda kan ini, kalau dioda berarti dia akan punya anoda dan katoda. Cuman kalau di LED ini dia dia bisa melepaskan gelombang elektromagnetik yang berupa cahaya tampak ya. Nah, lebih efektif mana kalau kita hendak menggunakan transistor ini sebagai alat untuk menyalakan LED ya. Nah, kita coba dengan menggunakan ini. Ini adalah base bias ya. Kita gunakan base bias. Jadi ini VBB dihubungkan dengan RE, kemudian kita hubungkan dengan transistor. Nah, ingat kalau kita pakai base bias, maka di sini kita perlukan RC ya. Nah, kita ingat bahwa base bias ini kan dia akan mengalir arusnya, arus IB jikalau apa? Saklar mekanik. Kalau saklar ditutup. Ditutup, oke. Kalau saklarnya ditutup, maka akan mengalir arus IB, ya kan? Kalau IB mengalir, maka membuat pada kondisi yang saturasi akan mengalir arus IC, atau kalau ini tertutup, maka mengalir arus IB, transistornya jadi on, gitu kan? Transistornya on, maka akan mengalir arus IC. Nah, berapa nilai IC-nya? Ingat, IC saturasi sama dengan apa? Coba dilihat. IC saturasi sama dengan, kalau untuk base bias, VCC per RC. Oke, VCC per RC ya kan? VCC per RC. VCC per RC. Nah, berarti kita bisa hitung nih. 15 volt dibagi RC. 1,5 kilo ohm. Kita peroleh 10 miliampere ya. 10 miliampere. Tapi 10 miliampere itu adalah ketika kita mengabaikan ini. LED kan punya tegangan. Kalau dioda kan punya tegangan yang 0,7 itu ya kan. Sementara kalau LED tegangannya lebih tinggi. Nah, misalkan tegangan di LED ini 2 volt. Ya, misalkan 2 volt. Ingat kan kalau dia ada R-nya, berarti kan tegangan di diodanya, ini kan dioda juga ya, dia akan lebih tinggi. Nah, sekarang kalau kita perhitungkan tegangan di dioda, maka kita harus gunakan ini dong. Ini kan oke nih. Kalau kita pakai rangkaian yang dari dioda itu, I-nya kan jadinya V sumber dikurangi V dioda kan dibagi R gitu ya. Nah, berarti ini IC-nya juga jadinya gini, VCC min V LED dibagi RC. Artinya apa? Kalau LED-nya ini punya tegangan 2 volt, maka IC-nya berapa? 15 dikurangi 2 dibagi 1,5.
Berarti 13 dibagi 1,5 atau 8,67 miliampere. Itu kalau satu LED. Kalau 2 LED atau 3 LED jadinya berapa? I-nya berapa? Halo? Kalau misalkan ini LED-nya ada 3, maka IC-nya jadi berapa? Makin besar atau makin kecil? IC sama dengan VCC dikurangi VLID bagi RC. Nah, VLID-nya sekarang ada 3. Berarti kan VCC dikurangi 3 kali VLID, betul tidak? Nah, sekarang berapa kalau sudah dikurangi LED-nya ada 3? Coba dihitung. Jadi 6 miliampere, Bu. 6 miliampere. Ya, 15 dibagi 15 dikurangi 6 berarti 9 ya. 9 dibagi 1,5 kilo ohm. Maka kuat arus yang lewat di LED-nya akan semakin kecil lagi. Nah, akibatnya apa kalau arusnya makin kecil? Nyala LED-nya bagaimana? Jadi redup, Bu. Makin redup, ya kan? Ya, makin redup. Ini kalau kita pakai apa? Base bias. Nah, sekarang kalau kita pakai apa? Emitter bias. Ya. Bedanya bagaimana? Bedanya RB-nya saya pindah ini ke sini. Nah, pindah. Nah, di sini nggak ada karena emitter bias di sini tidak ada hambatan. Ini kenapa nggak ada RC-nya? Ya dikasih RC juga nggak apa-apa. Kasih RC juga nggak apa-apa. Nah sekarang saya tanya, kalau ada rangkaian seperti ini, bagaimana menentukan I yang lewat di LED? Mencari IE dulu, Bu. Oke, cari IE. Kita cari IE ya. Nah, berapa IE-nya? Kalau saklarnya ketutup. Sembilan 9,53 miliampere, Bu. Berarti ini 15 dibagi 1,5. Untuk mencari, oh ya, 15 dikurangi 0, berapa? 7 dibagi 1,5. Betul? Tadi hasilnya berapa? 9,53 miliampere, Bu. Oke, 9,53 miliampere. Ya. 9,53 berarti 9,5 miliampere. Itu kan ya? Nah, sekarang saya tanya, itu I yang lewat di mana? Di RE. RE, oke. I yang lewat di RE. Nah, saya tanya sekarang, berapakah I yang lewat di dioda di LED? Sama, Bu. 9,5 miliampere juga. Kenapa? Karena IE sama dengan IC, Bu. Oke, karena IE sama dengan IC. Ya kan? Kalau misalkan nih LED-nya ditambahin 3, apakah IC-nya tetap sama? Tetap, Bu. Tetap sama. Artinya mau sampai 3 pun kalau yang tadi itu dia ngedrop jadi 6, yang ini 6, kalau yang ini tetap 9,5. sama. Artinya apa? Artinya untuk
apa namanya, kita sebagai sumber arus bagi LED, ya kita gunakan, jangan gunakan base bias, tapi kita gunakan Emitter bias. emitter bias. Paham ya? Ada pertanyaan? Nah, inilah kenapa disebut sebagai LED driver. Ya, LED driver yang mana yang ini? Oke, jadi kalau kita pakai emitter bias, mau pakai LED berapapun ya arusnya tidak ini ya, tidak berubah selama RE-nya tadi tidak dirubah gitu. Nah, tadi kita sudah bahas emitter bias ya. Emitter bias itu kan seperti ini nih, ya kan? Seperti ini. Ya enggak? Bawah kan? Nah, untuk mendapatkan rangkaian yang bawah ini, kita juga bisa gunakan variasi yang lain, yaitu menggunakan ini, voltage divider bias. Rangkaian yang atas, ya, voltage divider bias. Jadi, bedanya apa ini dengan ini? Nah, bedanya adalah kalau tadi itu kita pakai sumber di ini base gitu ya, di basis. Nah, kemudian untuk meminimalisir sumber tegangan yang kita pakai, kita gunakan satu aja, kemudian nanti satu diparalelkan ya. Tapi kita harus gunakan dua buah hambatan yang nantinya akan berfungsi sebagai pembagi tegangan. Nah, ini mungkin saya akan scroll ke atas ya. Saya sempat menjelaskan ini atau punya gambar ini. Nah, ini mungkin angkanya tidak sama, tapi kira-kira prinsipnya seperti ini. Jadi kalau ini ada suatu tegangan, ini sumber tegangan, kemudian ini ada R dan ada R, ya. Kemudian antara R1 dan R2. Maka kita bisa mencari tegangan di B, ya, tegangan di B di sini, VBB itu sama dengan V di 2 kilo ohm. Nah, kalau seperti ini kan kita bisa membuat semacam rangkaian ini ya, bukan rangkaian secara telefoning, tapi membuat ini pembagi tegangan ya, untuk mengetahui berapa V di sini, V di titik sini. Ini kan B, ini basis. Di sini dengan di sini kan sama nih, ya. Nih, sini sama. Jadi kita cari V di sini. Namanya VB atau VBB supaya sama ya. Jadi ini adalah VBB. Nah, berapa besarnya VBB? Kita pakai pembagi tegangan, yaitu R2 ini, R yang ada di sini dibagi dengan R ini dan ini tambah ini kalikan sumber tegangannya. Nah, rangkaian ini kalau sumber tegangannya sama, kita gunakan sama ya, 3 volt dan 9 voltnya ini digunakan nilai yang sama, maka kita bisa menyederhanakan atau kita bisa mereduksi sumber tegangannya yang tadinya 2 jadi 1 ini ya, ini paralelkan. Nah, ini adalah R1. Tadi saya sudah mengatakan ini angkanya memang nggak sama, tapi kira-kira penjelasannya seperti ini ya. Jadi ini adalah R2, ini R2, ini R1. Kemudian ini sumber tegangannya diparalelkan dengan yang diambil dari sini, dari yang 9 volt tadi. Nah, yang kita cari tadi VBB itu V di sini. Nah, V di sini berarti kita pakai pembagi tegangan, yaitu R2 dibagi R1 tambah R2 kali VCC.
Nah, ini ya. VBB, ini saya balik lagi ke sini, sama dengan R2 dibagi R1 tambah R2 kali VCC. Ini. Nah, kalau sudah ketemu VBB, maka kita bisa buat rangkaian ekivalennya jadi yang di gambar C. Ya, VBB sudah jadi yang ini gambar A, ini B, ini C. Nah, untuk gambar A ini ketika kita sudah mencari VBB, maka kita akan dapat rangkaian setaranya ini. Ya, di mana VBB adalah R2 dibagi R1 tambah R2 kali VCC. Nah, kalau misalkan udah ketemu V BB-nya, berarti langkah selanjutnya yang sama tadi, mencari IE sama dengan VBB min VBE dibagi RE, kemudian IE ketemu kita bisa cari IC ketemu kita bisa cari VCE. Ya, VCE boleh pakai ini langsung. Nah, dari sini nanti kita bisa buat rangkaian atau kita bisa buat garis beban untuk rangkaian VDB dan menentukan key point-nya gitu. Ya, jadi bedanya apa dengan yang tadi? Kalau yang tadi VBB-nya itu memang ada berdiri sendiri. Nah, kalau yang sekarang VBB-nya harus kita cari karena itu pakai pembagi tegangan. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Cukup? Cukup, Bu. Nah, ini pengaruh dari nilai RE ya. Kalau nanti RE-nya lebih besar, maka kalau lebih besar dia akan mendekati ini cut off point. Tapi kalau misalkan RE-nya kecil, maka Q-nya akan mendekati ke titik saturasi atau titik ini yang atas ya. Kalau Q-nya kecil dia akan mendekati ke sini. Kalau maaf itu kalau RE-nya kecil ya. Kalau RE-nya besar maka akan menuju ini titiknya ya, akan ada di bawah-bawah sini. Nah, yang bagus gimana? Yang bagus ya dia ada di sekitar tengah ini. Nah, ini ada contoh ya. Kalian coba kerjakan 5 menit. Kerjakan 5 menit. Yang diminta adalah satu, cari ini ya, cari tegangan kolektor emitter VCE, kemudian buat grafik IC terhadap VCE. Langkah-langkahnya ada di sini. Cari VBB, cari IE, cari IC sama dengan IE, kemudian cari VCE, kemudian cari V cut off, kemudian cari I saturasi, kemudian gambarkan grafik. Nah, coba nanti dilihat grafiknya itu titik Q-nya ada di tengah atau ada di lebih ke bawah atau lebih ke atas. Silahkan. Rumusnya hafal atau perlu di scroll yang tadi, yang sebelumnya? Halo? Sudah hafal? Atau perlu di scroll?
Kalau mau di scroll, tolong ini di screenshot dulu soalnya, baru nanti saya akan pindahkan ke slide sebelumnya. Boleh Bu di scroll. Oke, ini tolong di screenshot dulu udah soalnya. Bu. Oke. Nah, persamaannya nanti kamu bisa lihat ini ya. Tinggal nanti kalau udah dapat IC, dapat VCE, kemudian cari I saturasi dan cari V cut off. Silahkan.
Sudah selesai? Ketemu? Nah, ini ya. Pertama kalian cari VBB. Ini VBB sama dengan R2 per R2 tambah R1 kalikan VC. Dapat segini, betul? 1,8 volt? Betul, Bu. Saya juga 1,8. Oke. Betul, Bu. Kemudian kita cari IE. Ya, cari IE. IE itu VBB min VBE dibagi RE. Ya, ini 1,1 miliampere. Terus IE sama dengan IC. Kemudian langsung kita cari VCE. Kita peroleh 4,94 volt. Ya, masukkan ke sini. VCC min IC kali RC tambah RE. Dapat ini. Nah, terus kita cari V cut off. Dan kita cari I saturasinya. Nah, mungkin ini saya dulu ya. Saya tuh agak takut ngedit ini karena nggak tahu Zoom saya suka error kalau saya buka macam-macam ya. Jadi coba kalian buat sendiri ininya. Jadi buat gini. Ini apa? V. Sumbu X-nya itu V apa? V. CE ya. VCE. Terus habis itu nanti buat ini. Ini VCE. Kemudian kalau error harus restart lagi laptopnya, repot. Nah, ini adalah IC ya. IC. Nah, kalau udah ketemu kayak gini, terus kalian gambarkan apa? Garis beban. Oke, garis beban itu V cut off dengan I saturasi ya. Jadi kamu buat gini, gambarkan 2,13, misalkan ini buat 2 satuan, kemudian yang ini 10 volt, sebelah sini 10 volt, nanti kamu buat ini ya gini. Ini adalah garis bebannya. Terus habis itu nanti buat apa? Ini titik ini IC kan 1,1. Nah, berarti kan dia di sini. Ini kan 2,13 ya. Ini I saturasinya, ini V cut off-nya. Terus nanti kamu buat 1,3 di mana kira-kira kan ya setengah lebih sedikit ya. Setengah lebih sedikit. Nah, ini supaya saya ini aja sih. Supaya nah kira-kira titik nah ini adalah 1,1 di sini ya, 1,1. Yang di sini adalah berapa ini? 4,94 ya. Ya, gitu ya. Nah, titik Q-nya di mana nih? Titik Q-nya nih yang di sini nih. Ini Q. Harapannya dia di sekitar tengah ya. Nah, dan ini juga sudah di sekitar tengah. Ini tadi 10, ini 4,94. Berarti kan hampir setengahnya. Kalau penguat itu harapannya seperti ini. Q-nya ada di tengah dan itu bisa dipakai atau dicapai dengan menerapkan rangkaian kayak gini, voltage divider bias. Nah, selanjutnya selain voltage divider bias juga ada ini TSEB. TSEB itu tuh supply emitter bias.
ya. Apa bedanya dengan yang sebelumnya? Bedanya adalah suplainya itu bukan di basis tapi di emitter. Ya, jadi ini kalian lihat ini suplainya bukan di basis tapi di sini di emitter. Di emitternya dikasih kalian lihat nah ini ada sumber tegangan di mana yang dihubungkan ke RE itu yang negatif. Kenapa? Karena kan ini NPN. Nah, N-nya, emiternya itu harus forward bias. Ya, dia dihubungkan dengan kutub negatif baterai. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ya untuk mencari IE-nya kita nggak pakai VBB min VBE lagi ya. Kita terapkan, saya mungkin close lagi ya. Kita terapkan KVL di loop ini ya. KVL di loop yang kecil. Nah, KVL di loop yang kecil saya ini dulu ya. Ini bisa kalian pakai dengan memilih arah loopnya searah jarum jam ataupun berlawanan arah dengan jarum jam. Misalkan searah jarum jam, maka saya mulai dari sini ya, dari sini. Saya buat ini ada IB kali RB itu, kemudian ditambah dengan VBE, kemudian ditambah dengan IE kali RE, kemudian dikurangi dengan VEE sama dengan 0. Sampai sini ada yang belum jelas? Ada pertanyaan? Kenapa seperti ini? Karena kita mengikuti loop yang warna hijau ini tapi searah jarum jam. Dari sini ini ada IB kali RB, kemudian ada VBE, kemudian ada ini IE kali RE, kemudian ada min VEE, terus 0 ya, ini satu loop. Nah, terus karena di sini B-nya itu tidak ada supply, maka IB-nya sangat kecil sehingga bisa kita abaikan karena sangat kecil mendekati 0, maka ini kita tuliskan begini, 0 ditambah dengan, nah ini tambah dengan ini. Nah ini min VEE-nya saya pindahkan ke kanan. Ya, saya pindahkan ke kanan. Jadi plus kan, nah gini. Nah terus kita mau cari apa? Kita mau cari IE. Bagaimana mencari IE dari persamaan ini? Nih, yang warna merah. Caranya gimana? IE sama dengan VEE dikurang VBE per RE. Oke. Ini IE sama dengan VEE gitu ya, dikurang VBE terus Per RE. per RE. Sorry ya. Per RE. Gitu. Gini ya.
VBE, oke. Min. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nah, kalau seperti ini, lihat, jangan masukkan VEE negatif lagi ya. Paham ya? Karena kan ini negatifnya udah ditaruh di sini. Paham? Jadi ketika ini IE sama dengan VEE min VBE, ya udah VEE-nya dimasukkan sebagai nilainya berapa. Misalkan ini kan ini lihat nih. Kalian harus paham ya. Saya zoom dulu. Nih. Harus paham nih. Aslinya tuh seperti ini. Aslinya. Ya. Lihat, aslinya seperti ini ya. Ini kan sebenarnya VEE-nya positif kan? Halo? Iya, Bu. VE-nya positif, tapi yang dihubungkan dengan RE itu yang kutub negatif. Ya kan? Sehingga ini sama kayak gini. Ini VCC yang dihubungkan dengan RC itu kutub positifnya. Ya kan, polaritas positif. Sehingga kalau mau disederhanakan ini tulis plus 10 itu artinya yang dihubungkan dengan RC itu yang bagian positifnya. Nah, yang ini karena yang dihubungkan itu adalah bagian negatifnya, maka ditulis sebagai min 2 VE. Paham? Paham, Bu. Sehingga ketika mencari ini IE sama dengan VEE min VBE per RE, jangan dimasukkan lagi min 2. Paham ya? Tapi kalau masukkan plus 2. Iya, gitu. Nah, ini cara mengerjakan menggunakan loop yang searah jarum jam. Kalau mau menggunakan loop yang berlawanan arah jarum jam, ya ini bisa pakai loop yang bawah, ya, atau ini yang kotak di bawah ini. Nah, ini juga akan menghasilkan nilai yang sama juga. Bedanya apa, Bu? Bedanya hanya ketika kita mengikuti loop yang warna hijau ini. Kalau ini berarti kita mulainya dari bawah sini. Ya, di sini ada plus VEE. Nah, ini kan plus V berdasarkan KVL ya. Plus VEE, kemudian di sini ada RE. Nah, RE-nya kan dilewati IE kali R. Dilewati IE yang arahnya ke bawah, sementara loopnya arahnya ke atas. Maka ini jadinya min VRE atau min IE ini ya, min RE kali IE. Ini plus, nah ini min sininya. Kenapa min? Karena tadi kita arahnya searah dengan berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, sementara arusnya ini ke bawah, jadi ini berlawanan, ini min. Ya, kemudian ini VEB. Kenapa bukan VBE, Bu? Karena kita kan dari B, dari sini dari B ke E, ya udah tulis saja VEB. Terus ini tulis lagi plus apa? Plus IB kali, atau ini saya copy aja biar enggak. Ini ya. Bukan plus ya, min ya. Nah, di sini min nah, seperti ini, sama aja ya. Ini ada VEB, VEB-nya nanti diubah jadi VBB. Nah, ini sama. Gitu. Jadi, untuk yang to supply emitter bias, kita cari IE-nya menggunakan ini,
VEE min VBE dibagi RE. Nah, kalau udah ketemu IE, nah nanti kita sama seperti yang tadi, cari VCE-nya. Ya, cari VCE. VCE ya berarti VCC min IC dalam kurung RE tambah RC. Gitu ya. Nah, jadi kita sudah kenal ada ini, ya, ada base bias. Base bias itu nilai IC-nya bergantung pada beta kali IB di sini, dan ini dipakai untuk switching ya, atau sebagai saklar digital. Kemudian ada emitter bias ya, emitter bias juga kalian sudah pahami bagaimana cara mencari IE-nya. Nah, ini emiternya dilalui oleh arus yang fix ya. Kemudian tidak bergantung pada beta nilai IC-nya. Kemudian dipakai untuk apa? Ini untuk IC driver ya, arus C driver, bisa juga untuk amplifier. Nah, kemudian ada voltage divider bias ya, voltage divider bias itu tadi bedanya apa? Bedanya kita harus nyari VBB dulu. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk amplifier. Ya, kita cari VBB dulu, atau ini VBB atau VB sama aja ya. Kemudian kita bisa cari IE, kemudian kita cari VCE. Kemudian ada two supply emitter bias ya. Nggak enaknya kalau pakai two supply emitter bias adalah kita butuh sumber tegangan positif dan negatif. Sumber tegangan negatif. Di sini kita mencari IE-nya menggunakan VEE ya. IE sama dengan apa? IE sama dengan VEE min 0,7 dibagi RE. Ya, gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah 4 yang kita kenal ya. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Selain 4 tadi, ada juga emitter feedback bias. Nah, ada emitter feedback bias, ada kolektor feedback bias. Kemudian ada kolektor and emitter feedback bias. Ada 3 tambahan lagi ya. Nah, kalau emitter feedback bias, tolong dibedakan ya. Dibedakan. Kalau di ini gambar A. Gambar A ini adalah base bias biasa ya. Base bias ini kan sama dengan ini, sama ya. Ini cuman ini dihubung, karena VBB-nya sama dengan VCC makanya dihubungkan. Jadi jangan salah kalau yang R hanya ada RB, RC, RB dan RC itu base bias. Nah, kalau emitter feedback bias ini lengkap, ada RB, ada RC, ada RE. Ya, ada RE, RC dan ada RB. Nah, kenapa disebut sebagai emitter feedback bias? Karena apa? Karena ternyata IE-nya itu ya, IE-nya kalau tadi kan IE kita cari dari VCC min VBE per RE gitu ya. Nah, ini ada RB yang kita perhitungkan ya. Ada RB yang kita perhitungkan. Nah, bagaimana kita mengetahui besarnya nilai IE? Nah, kita lihat ini ya, VCC. VCC ini dia mensuplai dari VCC ke RC gitu ya. Dia juga mensuplai VCC ini ke RB. Nah, sehingga kalau saya terapkan atau ini, kalau saya punya baterai ya, baterai itu
baterai ujung-ujung ini ya, ini positifnya di sini, negatifnya di sini, maka tegangan baterai itu akan sama dengan tegangan ini ya kan Pak. Ini kan baterainya. Maka akan sama dengan VRB kemudian ditambah dengan VBE kemudian ditambah dengan VRE. Gitu kan. Jadi kalau saya punya baterainya ini tegangannya VCC, maka VCC itu sama dengan V di RB ditambah V di BE ditambah V di RE. Tapi bisa juga ini VCC itu sama dengan VRC ditambah VCE ditambah VRE. Gitu. Nah sekarang kita pakai yang belakang ini, yang lewat sini. Nah, kita lihat tadi VCC itu sama dengan V di RB ditambah VBE ditambah VRE. Nah, VRB itu kan tegangan di RB, berarti kan IB kali RB. Ingat, karena ini RB, maka yang mengalir di sini ya IB. Nah, jadi ini IB kali RB, kemudian di sini ada, dari sini ke sini ada VBE, dan dari sini ke sini ada IE kali RE. Ya, jadi meskipun ini satu garis gitu, tapi arusnya kan beda. Yang di sini IB, yang di sini IE, karena di sini dia apa namanya, ada dioda gitu ya, yang menyebabkan arus di RB dan RE itu beda. Nah, sehingga ini saya tuliskan gini, VCC sama IB RB tambah VBE tambah IE RE. Nah, kita tahu bahwa ini IC itu kan sama dengan IE. IC sama dengan beta IB. Sehingga IB itu saya bisa tuliskan jadi IC per beta atau IE per beta. IB saya tuliskan dalam IE per beta, ya. Sehingga kalau di sini ada IB, IB-nya ini saya tuliskan, saya ganti jadi ini IE per beta, atau IB kali RB sama dengan IE kali RB dibagi beta. Nah, kemudian ini VBE, kemudian ini IE kali RE. Nah, ini ada IE, ada IE, IE-nya saya keluarkan. Kemudian ini ada VCC, ini ada VBE, pindahkan VBE-nya ke kiri. Jadi VCC min VBE sama dengan IE kali, ini ada RE, mana? Ini RE, ya ini RE, kemudian ini ada RB dibagi beta. Nah, sehingga dari sini kita bisa simpulkan, oh IE itu adalah VCC min VBE, IE adalah VCC dikurang VBE dibagi RE ditambah RB bagi beta. Ini IE-nya. Gini ya. Nah, kalau IE-nya udah tahu, ya kita bisa cari VE-nya. VE adalah IE kali RE. VC adalah VCC min IC kali RC. VCE berarti ya VC min VE. Atau bisa juga digabung langsung. VCE sama dengan VCC min IC RC min IE RB, sama ya. Pokoknya intinya sih kalau udah ketemu IE-nya ya udah gampang. Cuman di sini bagaimana cara menentukan IE-nya. Nah, dari sini kan terlihat bahwa nah, IE ya, IE itu ada ini RB per, kalau biasanya kan cuman VCC min VBE atau VB, biasanya kan VBB min VBE per RE. Tapi di sini VCC min VBE per RE ditambah RB bagi beta DC. Ini yang emitter bias. Jadi IE di sini masih bergantung pada beta. Ya. Kemudian ini contohnya ya, nanti tinggal masukkan aja. Berarti berapa
IE-nya ya masukkan aja di sini. IE sama dengan VCC min VBE 15 min 0,7 dibagi dalam kurung RE ini 100 plus RB dibagi beta. Jadi harus diketahui betanya berapa gitu ya. Nah, selain yang tadi, selain emitter feedback bias, ada lagi ini kolektor feedback bias. Nah, kolektor feedback bias berarti ini tidak diambil dari VCC langsung, tapi diambil dulu ini ya dari keluaran. Jadi ini biasanya kan di sini diambil output ya. Nah ini apa namanya, I yang lewat di sini masukkan lagi ke RB menjadi IB. Nah dihubungkan ke bagian basis. Emiternya tidak ada hambatannya. Terus bagaimana cara mencari emitter? Ya kita pakai ini dari sini, berarti ini dari sini ya. Di sini seperti yang tadi VCC, kemudian VCC sama dengan IC kali RC ya, IC kali RC, kemudian ditambah IB kali RB dikurangi VBE ya, dikurangi VBE gitu, terus ditambah VE, tapi VE-nya kan langsung ke ground ya kan. Nah terus karena IC sama dengan IE ya, ini bisa kalian tuliskan IC atau IE. Nah terus nanti yang lewat di RB, yang lewat di RB itu kan IB ya, maka IB-nya diubah jadi IB sama dengan IC per beta, iya ya, IC per beta. Jadi ini kamu bisa nyatakan ini dalam IE atau dalam IC. Nah, maka muncul di sini adalah VCC min VBE, VCC min VBE dibagi RC ditambah RB per beta. Jadi tahu ya kenapa muncul beta di sini? Ada yang bisa jelasin? Kenapa muncul beta di sini? Kenapa? Karena ini tadi sama kan yang ini, karena kalau di RC, di RE itu yang mengalir adalah IC atau RIE. Tapi kalau di beta, kalau di B yang mengalir adalah IB. IB, di mana IB sama dengan IC atau IE per beta atau IC per beta gitu ya. Maka tidak setara I yang lewat di RB dengan yang di RC gitu ya. Nah, ini yang kolektor feedback bias. Nah, yang berbeda apanya? Yang berbeda tadi mencari IC atau IE-nya. Kemudian kolektor dan emitter feedback bias. Nah, ini dua-duanya ada RC sama RE-nya. Kemudian output ini dihubungkan ke RB masuk ke basis. Bagaimana cara mencari IE-nya? Ini sedikit lebih panjang lagi. Berarti ini coba kita kerjakan. Berarti VCC kita pakai KVL ya. VCC sama dengan apa? IC RC RC terus ditambah IB ditambah RB ya IB RB dikurang VBE ya dikurang VBE ditambah IE RE ditambah IE RE gitu ya. Nah nanti tinggal IB-nya diganti sama IE per beta ya gitu ya. Terus nanti IC dengan IE ini boleh diganti jadi IE aja supaya nanti kembar gini ya. Jadi nanti IC-nya ini
diganti dengan jadi ini kita copy lagi. Ini ganti jadi IE itu. Terus ini IB-nya jadi IE per beta ya. Beta. E per beta. E dibagi beta. Ini agak susah. Beta. Betanya satu saja beta. Itu. Terus ini RB. Nah, udah. Habis itu nanti kita bisa cari IE. IE sama dengan ini, pindahin IE-nya. VCC dikurangi VBE dibagi RC tambah RE tambah RB per beta DC. Ya. Ini. Kolektor and emitter feedback bias. Nah, oke, tadi saya sempat ngopi ini. Yang sering dipakai yang mana? Yang sering dipakai ini ya, kolektor feedback bias ini karena agak simpel aja. Di sini nggak ada R-nya. Ya. Nah, itu untuk yang NPN. Bagaimana dengan yang PNP? Kalau yang PNP mirip tapi muatan si emitter itu menjadi sumber hole ya, bukan sumber elektron ya. Jadi ini seperti ini ya, ini PNP ya. Kemudian di emitter sama di basis itu harus diberi forward bias ya, maka ini yang ini dikasih negatif gitu ya. Nah, yang ini dikasih dihubungkan dengan ground. Nah, ini ya, dihubungkan dengan titik yang lebih positif dari negatif ya. Jadi ini boleh dihubungkan dengan ground. Kemudian untuk yang kolektornya dihubungkan dengan negatif. Kenapa? Karena harus reverse bias. Nah, simbolnya ini ya, anak panahnya itu dari emitter ke basis. Nah, kemudian jalannya jalannya elektron ya, jalannya elektron itu dari kolektor dan basis menuju ke emitter, atau arusnya, voltnya itu dari emitter ke basis dan ke kolektor ya. Nah, PNP ini terkadang dipakai untuk komplement ya. Jadi kalau misalkan ada sambungan dua buah transistor, satu NPN, satu PNP seperti itu, atau bisa juga digunakan kalau misalkan kita punyanya sumber tegangannya negatif. Nah, itu bisa pakai yang PNP. Ini ya, jadi kalau di PNP arusnya itu dari IE menuju ke IB dan menuju ke IC. Ya. IE itu menuju ke IB dan menuju ke IC. Lalu bagaimana cara memberi supply-nya? Ya, ini seperti ini ya, pakai voltage divider bias, karena lebih sering yang dipakai itu ini ya, voltage divider bias. Jadi tadi yang VCC-nya dan VB-nya itu dihubungkan dengan sumber negatif ya. Ini kan negatif, ini negatif. Jadi ini negatif, ini juga negatif. Nah, kemudian RE-nya dihubungkan dengan sumber yang lebih positif dari negatif, yaitu ini di ground ya. Nah, kalau misalkan punya power supply positif tapi transistornya PNP, bagaimana masangnya? Nah, jangan dipaksakan VCC-nya dikasih positif, nggak boleh. Jadi yang harus dikasih positif adalah yang RE-nya. Jadi dari sini dihubungkan dengan ini ya, dihubungkan dengan positif ya, dihubungkan dengan positif, ini dengan positif,
Yang ini, yang ground yang mana? Yang kolektornya, sehingga harus diputar balik ini. Ya kalau dibalik itu maksudnya yang bawah jadi di atas ini ya. Jadi paham ya bedanya yang kiri dengan yang kanan. Kalau yang kiri ini memang sudah seharusnya pakai suplai negatif. PCC-nya dihubungkan dengan negatif. Tapi kalau mau menghubungkan dengan power supply positif, maka yang harus dihubungkan adalah yang RE, yang harus dikasih bias atau dihubungkan ke sumber tegangan positif adalah RE. Jadi ini RE-nya dihubungkan dengan positif, R2-nya juga dihubungkan dengan positif, kemudian RC dan R sini di-groundkan gitu. Ya. Nah, lalu bagaimana cara untuk yang negatif supply ya? Untuk yang negatif supply caranya bagaimana? Caranya sama, ini nanti kita buat dulu ya. Ini untuk yang negatif supply kita cari VB. Nah, VB-nya kan sama ya, ini VB berarti ini R2 dibagi R1 tambah R2 kalikan VCC. Ya, ini ya. VB sama dengan R2 per R1 tambah R2 kali VCC. Sehingga nanti akan dapat ini negatif min 1,8. Ya. Terus langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah ini kayaknya tadi saya mana ya? Ada yang hilang. Nah ini, ini tadi kan kita udah tahu VBB ya. VBB tadi, VBB adalah ini. VB atau VBB min 1,8 volt. VB atau VBB itu di mana ya? Sama seperti yang voltage divider bias ini di sini. Ini di sini VBB. Ya. Nah, terus ini agak hati-hati, saya nyari VE dulu. Saya nyari di sini ya VE. VE itu adalah VBB dikurangi VBE. Ya. VBB dikurangi VBE. Nah, kita lihat nih. VBB, lihat. VBB adalah berapa tadi? Min 1,8 volt. Oke, min 1,8. Ya, min 1,8. Ini saya ini aja nih. Ini min 1,8 gitu ya. Nah, terus min VBE. Salah. Min oke ini. Min VBE. Benar ya? Ini kan VBB di sini nih. Dikurangi VBE. Min VBE. Nah, ingat ya, min VBE. Berapa nilai min VBE-nya? Biasanya kan kita pakai 0,7 kan? Ya enggak? Iya, Bu. Nah, kita lihat sekarang ini. Biasanya itu adalah NPN. Maka BE itu sambungan PN, sambungan PN dioda itu kan 0,7 untuk silikon. Nah, sekarang PNP. Sambungannya apa ini? PN atau NP? NP. NP. Artinya apa? Kalau PN, iya, kalau PN 0,7 berarti kalau NP min 0,7. Paham? Ini kenapa ada minus di sini? Paham? Paham nggak? Ini kan ini dari sini ke sini, dari sini sampai titik ini aja nih. Ini kan VBB, terus ini ada VBE. Nah, VE di sini adalah VBB dikurangi VBE. Nah, VBE-nya bukan 0,7 tapi min 0,7. Kenapa? Karena ini apa? P, N, P. Jadi antara B dengan
E itu adalah NP. 0,7 itu jika law PN, maka ini jadi min 0, min 0,7. Sehingga ini dapat berapa V E-nya? Min 1,7 ditambah 1,8 plus 0,7 berarti min 1,1. Oke, min 1,1 volt. Gini ya. Nah, sekarang ini tuh titik di sini. Terus IE-nya bagaimana? Nah, kalian kan tahu kalau waktu kita belajar bab 5 node analysis ya, node voltage analysis, kalau saya punya gini, saya punya ini titik E, ini titik E ya, ini titik E, ini titik 0. Nah, padahal sesuai gambar ini arusnya itu dari bawah ke atas. Arusnya bukan dari atas ke bawah, tapi IE itu dari bawah ke atas. Maka ini yang kita ngomongin yang kiri ya, bukan yang kanan ya. Ngomongin yang kiri dulu. Yang kiri. Maka IE itu dari 0 atau dari ground, dari O ke E. Maka kalau menurut hukum Ohm, IE itu kan sama dengan titik awal dibagi titik akhir, dikurangi titik akhir dibagi RE, betul? Ingat 25 ya. Maka IE itu sama dengan 0 min atau O ya, ini ground gitu ya, min VE dibagi RE. Sehingga saya dapat ini. Saya dapat 0 dikurangi VE. VE-nya tadi min 1,1. 0 min 1,1 dibagi 1K. Atau IE sama dengan 1,1 dibagi 1K. Sama dengan 1,1 mili ampere. Gitu. Ya. Jadi saya cari E-nya pakai ini. Ini. Sudah ketemu IE, maka IE itu sama dengan, nah ini kenapa yang ini kok langsungan Bu? Yang ini lihat ya, yang ini kan VE udah ketemu min 1,1. Kenapa IE-nya sama dengan ini? Harus diingat-ingat ya. Di sini ya, di sini VE per RE. Ya, VE per RE. Nah, ini kan gini. Ya. VE itu sama dengan ini min 1,1. Nah, ini seharusnya nggak boleh langsung kayak gini juga sih. IE itu harusnya ini 0 min VE dibagi RE. Nah, berarti ini kenapa plusnya, kenapa jadi plus? Karena ini tadi apa namanya, ada 0 min lagi gitu ya. Nah, kemudian IC-nya sama dengan IE gitu. Kemudian kalau sudah ketemu IC sama dengan IE, cari VC-nya. VC cara mencarinya gimana? Atau misalkan boleh nggak Bu saya cari VCE langsung? Boleh, kita pakai ini ya. Lihat lagi di sini. Ini kita tadi udah ketemu ini, kemudian kita ketemu ini, terus kita cari VCE. Nah, bagaimana cara mencari VCE? VCE kita lihat nih dari sini. Maunya dari mana? Mau dari bawah, dari VCC ke bawah, atau mau dari bawah ke atas? Terserah.
Misalkan dari bawah ya, dari sini, karena ngikutin arah IE sama IC-nya kan semuanya ke atas. Ya udah, saya mulai dari sini nih ya. Dari sini. Maka ini kan ada IE kali RE ini IE kali RE, kemudian ini ada E, ini C, berarti ini saya buat VEC itu, kemudian dari sini ke sini ada IC kali RC, IC kali RC ya, kemudian di sini ketemu negatif, min VCC sama dengan 0. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Jadi ini dari sini sampai sini boleh nggak Bu? Saya dari atas ke bawah boleh, tapi nanti I-nya jadi negatif semua karena kan alurnya dari sini ya, dari atas ke bawah berarti ini ketemu positif dulu ya, positif berarti 10. Ini kita ketemu kutub positif dulu, maka tulis positif ya, positif VCC, kemudian min ICRC, kemudian plus VCE, kemudian plus min IERE sama dengan 0 gitu. Sama aja sih. Nah, kalau sudah, tadi kita mau nyari apa? Kita mau nyari VCE kan? Betul? Di sini nggak ada VCE, tapi ada VEC. Ya udah kita tulis ini min VEC sama dengan apa? Sama dengan ini. Nah ini ya. Nah ini boleh diganti sama IC. Nah kok min VEC ya? Min VEC itu sama dengan apa? VCE. Udah ketemu. Gitu. Ya. Oke. Kebalik ya, kalau yang di NPN bukan VCC min ini, tapi justru IC kali RE tambah RC min VCC. Gitu. Ya. Nah, terus bagaimana kalau pakai ini positive power supply? Ya, kalau positive power supply berarti ya kan jadi dibalik ya. Dibalik jadi gini. Ya. Nah, ini nanti jangan lupa jangan pakai RB-nya, jangan tidak pakai R1, tetap pakai yang di atas karena RB itu yang ini ya. Jadi nanti kita cari, ini ada contohnya ya, cari tentukan tegangan di R2, kemudian nanti dikurangi dengan 0,2, kemudian cari emitter current, kemudian cari tegangan kolektor terhadap ground, kemudian cari tegangan base terhadap ground, kemudian cari emitter terhadap ground. Nah ini ada contohnya ya. Cari V2 dulu. V2 tuh ini tadi V2 2,2 pakai pembagi tegangan 2,2 dibagi 10 tambah 2,2 kali 10 volt, itu nanti dapat ini V2 ya. Kemudian nanti cari I ya. Nah I-nya berarti ini I yang lewat di mana? I yang lewat di R2 gitu. Maaf gini, untuk V2 bisa dicari pakai seperti ini, bisa juga cari pakai ini. Tapi karena kita udah biasa nyarinya pakai yang pembagi tegangan, ya cari aja pakai pembagi tegangan. V2 sama dengan R2 dibagi R1 tambah R2. Kalau sudah ketemu V2, kemudian kurangkan dengan 0,7. Min 0,7. Kenapa min 0,7? Nah, hati-hati ya. Karena di sini lihat nih. Ini tadi
apa namanya? Ini kan B ya, ini B, ini tadi ya, ini kan jadi dibalik ya, jadi dibalik. Kemudian nanti kita cari IE, ya dari sini kita cari IE, kemudian nanti cari VC-nya, kemudian cari VB dan cari VI. Gitu. Kira-kira hasilnya akan sama dengan yang tadi. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, nanti tolong dipelajari lagi ya, dibaca lagi. Ini nanti mungkin ada tambahan PPT, ini saya simpan di Epsilon. Silahkan dibaca lagi dan dikerjakan tugasnya. Kemudian untuk minggu depan hari Selasa, tolong dibaca tentang penguat ya, tentang penguat. Yang belum paham tentang transistor, tolong dibaca tentang penguat ya. Penguat itu panjang sekali materinya, dan itu nanti masuk ke elektronika lanjut bagi yang mau ngambil di instrumen, ada di semester 5. Tapi di yang semester ini, yang untuk elektronika, saya hanya memberikan sedikit tentang penguat transistor, dan itu kenapa diberikan, karena itu untuk dasar untuk belajar op-amp ya, untuk belajar op-amp. Jadi 1 minggu ke depan kita akan belajar penguat. Silahkan dibaca dulu supaya tidak blank, terutama untuk dasar-dasar transistor. Saya nggak mungkin mengulang lagi. Divider bias itu apa, nah itu kamu perdalam lagi ya. Kita akan lebih banyak pakai divider bias ya, meskipun nanti ada kalau dikasih supply ini bagaimana kasusnya, tapi kita fokusnya ke voltage divider bias gitu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup kuliah sore hari ini. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Jaga kesehatan Bu. Siap.